Shalom, selamat hari Minggu, Amang Inang, para pemuda, remaja, anak sekolah minggu. Kita akan memulai ibadah kita pada minggu hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita saat teduh sejenak. Amin. Saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, sungguh karena kasih setia Tuhan, kita dapat duduk bersama keluarga kita masing-masing. Di dalam kasih-Nya Maha Agung, Dia memanggil kita memasuki kehidupan dalam anugerah-Nya. Dia telah memberikan keselamatan kepada kita di dalam Kristus. Kasih setia-Nya yang kekal selamanya memanggil kita memuliakan-Nya dengan nyanyian pujian bagi-Nya. Dengan penuh sukacita, marilah kita menyanyikan nyanyian baru kepada Tuhan melalui lagu pujian, buku nyanyian HKBP nomor 14 ayat 1. Terpujilah Tuhan Yang Esa. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya Tuhan selama-lamanya kasih setia-Nya. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Pujilah nama-Nya, kita bangkit berdiri memuliakan Dia. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 14 ayat 6. Terpujilah Tuhan Yang Esa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilan-Nya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanan-Nya, oleh lengan-Nya yang kudus. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha benar dan kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu, kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 561 ayat 1. Hai umat, nyanyilah. Dosa
Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan dari hukum Taurat kelima dan maksudnya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta setia kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Tuhan untuk kita taati. Marilah kita bersama memohon kekuatan daripadanya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 432 ayat 1 dari Belenggu Rantai Dosa. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita dengan kerendahan hati mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, sesungguhnya kami tak layak datang di hadapan-Mu, karena kami ini adalah orang yang penuh dengan dosa. Tidak satu pun dari perbuatan kami yang dapat membenarkan kami, tetapi oleh karena kemurahan-Mu, kini kami datang ke hadapan-Mu yang kudus, memohon keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Ya Tuhan, begitu banyak perbuatan kami yang tidak berkenan padamu, dan juga mendukakan hati sesama kami. Kami tidak mampu mengasihi sesama kami seperti Tuhan telah mengasihi kami. Terkadang kami tidak jujur, tidak sopan, dan tidak ramah kepada sesama kami, bahkan kepada orang yang lebih tua dari kami. Seringkali kami hidup dalam kebencian, pertengkaran, dan fitnah. Kami terjebak dalam berbagai kejahatan dan perbuatan daging yang menyesatkan, yang membuat kami tidak taat dan menyimpang dari jalan yang benar. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini kami datang menundukkan kepala di hadapan-Mu, memohon. Saudara-saudara yang telah mengaku dosanya, dengarkanlah janji keampunan dosa kita dari Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih,
panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 695 ayat 1. Aku milikmu Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan, nas epistel pengantar khotbah yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Kantante ini, yang tertulis dalam kitab Ulangan 31 ayat 14 sampai 22. Marilah kita bersama-sama mendengarkannya. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan, dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kulihat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali timpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah asing yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan tidak dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang dijanjikan,
dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 453 ayat 1, Nama Yesus yang terindah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 453 ayat 3, Bersukacitalah hatiku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita membuka Alkitab. Firman Tuhan khotbah hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut,
karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian pembacaan firman buat kita pada saat ini. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan kita, hari ini kita memasuki Minggu Kantate. Kantate ini adalah satu dari nama minggu-minggu yang kita lewati sesudah perayaan Paskah. Kalau boleh kita mengulang kembali, sesudah Paskah ada Minggu Quasimodogeniti, Misericordes Domini, Jubilate, dan hari ini Kantate, dan hari Minggu depan adalah Minggu Rogate. Sesudah itu kita memasuki perayaan kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Minggu Kantate ini menyerukan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Itu yang dikutip dari Mazmur 98 ayat 1a. Nyanyian baru bagi Tuhan. Itu menjadi tekanan yang menarik dalam nats ini yang kita baca tadi. Karena kita tahu ada banyak nyanyian yang bisa kita dengarkan atau yang bisa mungkin kita nyanyikan. Dan hampir setiap bangsa mempunyai kemampuan bernyanyi. Seperti halnya kita sebagai bangsa Batak. Bernyanyi adalah bagian dari kehidupan kita. Bahkan ada kesusahannya mengandung. Itu bentuk nyanyian mengungkapkan perasaannya dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalnya dalam keadaan duka. Bahkan ada banyak orang berprofesi sebagai penyanyi, pencipta lagu yang baru dan yang baik. Serta lagu-lagu itu semuanya cukup enak kita dengarkan. Tetapi belum tentu itu menjadi nyanyian baru bagi Tuhan. Kalau demikian apa nyanyian baru? Nyanyian baru yang kita pahami, yang dikarang oleh para komposer, yang diiringi dengan nada-nada yang indah, serta teks, serta alat-alat musik. Apakah itu dari audiovisual atau dibuat dalam bentuk video dan lain-lain. Semuanya itu merupakan instrumen, alat, sarana yang dipergunakan oleh manusia, menolong manusia itu sendiri mengungkapkan pengenalan imannya kepada Tuhan, pujiannya kepada Tuhan, pengakuan dosanya kepada Tuhan, dan banyak isi dari lagu atau nyanyian yang diucapkan oleh manusia. Dan itu sebagai bagian yang kita maksud nyanyian baru bagi Tuhan. Bila motivasi bagaimana dia bernyanyi, tujuan dia bernyanyi seutuhnya kemuliaan bagi Tuhan, seutuhnya diserahkan untuk Tuhan, bukan untuk mencari kehebatan dirinya dalam saat bernyanyi. Itulah baru kita sebutkan sebagai nyanyian baru bagi Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nats khotbah ini merupakan nyanyian kemenangan. Syair dalam nats ini yang kita lihat dari kitab Wahyu ini secara jelas dan tegas menyaksikan kemenangan anak domba Allah yang telah mengalahkan naga besar, si ular tua yang disebut iblis atau setan dalam ayat sebelumnya, yaitu Wahyu 12 ayat 9. Melalui wahyu ini Yohanes mendengar suara nyaring dari surga menyanyikan kemenangan surgawi. Isi syair nyanyian itu menyaksikan keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dialah sebagai pemenang. Kemenangan anak domba Allah telah membuat keok, kalah total atau KO. Iblis tidak lagi berkutik. Iblis sudah ditendang jauh dari surga. Iblis tidak lagi berkesempatan memberi dakwaan kepada Tuhan. Sebagaimana pernah mungkin kita lihat dalam kitab Ayub. Iblis datang seolah-olah menghadap Tuhan,
mendakwa tentang kehidupan Ayub. Tidak lagi ada kesempatan seperti itu. Karena kemenangan mutlak bagi Kristus Yesus Tuhan kita sudah berada dalam surga. Dialah satu-satunya juru selamat manusia bagi kita semuanya. Sukacita surgawi berkumandang di seluruh jagat raya. Semua telinga mendengar nyanyian pujian surgawi sebagaimana yang disaksikan oleh Yohanes di sini. Semua mata tertuju memandang kemuliaan Allah. Bertekuk lutut segala yang ada di bumi, dan yang ada di langit. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu yang dapat kita lihat dalam surat kiriman Paulus kepada jemaat Filipi di pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, sebagaimana maksud dan tujuan kitab Wahyu ini dituliskan ke tengah jemaat yang sedang teraniaya oleh para penyembah Kaisar. Pada masa itu Kaisar Domitianus mengklaim dirinya lah yang harus disembah oleh setiap orang yang tunduk dalam kerajaannya, termasuk memaksa orang-orang Kristen untuk taat, untuk menyembahnya. Namun orang-orang yang percaya kepada Kristus jelas mengetahui adalah tidak mungkin menyembah manusia sebagai Tuhan. Nah, surat kiriman atau wahyu ini ditulis untuk meneguhkan iman orang percaya pada masa itu, untuk menguatkan ketetapan hati dan kesetiaan mereka kepada Yesus Kristus, memberi semangat agar mereka tetap setia dan percaya kepada kemenangan Kristus. Janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Demikian ditulis dalam Wahyu 2 ayat 10a dan 10c. Maka nyanyian kemenangan itu mematrikan keselamatan yang sudah diberikan Yesus, bahwa mereka sudah menerima pengampunan dosa. Segala dosa kehidupan manusia diampuni oleh karena belas kasihan Tuhan yang menerima mereka dalam iman. Mereka sudah menerima kuasa surgawi. Kepada umat percaya sudah dicurahkan roh kemenangan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Itu yang dituliskan Paulus kepada Timoteus dalam 1 Timoteus 2 ayat 7. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, nyanyian yang kita dengarkan tadi, bila kita mengulanginya dan mengulanginya, memahami setiap kata, makna yang termaktub dari kata-kata itu, dari syair lagu itu, semakin menambah keteguhan hati kita. Semakin kita mengulangi lagu atau nyanyian ini dengan mengenal konteks dan teks lagu ini, kepada siapa lagu ini awalnya diperdengarkan, akan menghibur hati kita yang mungkin dalam keadaan bergumul hari ini, yang mungkin dalam keadaan takut, yang mungkin dalam keadaan khawatir, atau sebagian mungkin ada yang berputus asa oleh karena gelombang kehidupan yang menerpa kita saat ini. Satu persatu mungkin kita tidak dapat menyebutkan apa penderitaan kita saat ini, tetapi di hadapan Tuhan hati kita bisa terbuka, dan Dia tahu, dan Dia akan menjamah segala pergumulanmu. Mendengarkan nyanyian ini sekaligus mengaplikasikannya pada kehidupan kita saat ini, sehingga iman kita semakin teguh,
Sehingga hati kita terbuka untuk Tuhan perbaharui di kondisi kita saat ini. Artinya kita tidak bertahan pada apa yang sudah kita miliki, tetapi kita mau diperbaharui, mendengarkan suara Tuhan dalam kondisi kita ini, dengan merenungkan nyanyian yang sudah diperdengarkan dalam nas khotbah kita. Sehingga kita mempunyai pengharapan bahwa kesulitan kita saat ini adalah tidak seberapa dibanding dengan kemenangan, dengan sukacita yang segera kita terima, kita alami di dalam nama Yesus Kristus. Saudaraku, pengharapan, sukacita, keyakinan yang bertumbuh dalam hidup kita akan membuahkan kedamaian, kelemah lembutan, keyakinan yang teguh, keteduhan hati. Maka dari sana akan tumbuh, akan lahir dalam tubuh kita perlawanan yang memberikan kekuatan bagi diri kita. Apa itu mungkin? Daya tahan tubuh kita, antibodi kita semakin kuat menentang berbagai penyakit yang menyerang tubuh kita. Berbagai virus atau bakteri yang masuk mungkin melalui panca indera kita. Dengan perlawanan dari tubuh kita. Oleh karena firman Tuhan yang mendorong hati dan tubuh kita menghasilkan kemampuan, daya tahan, daya tangkal, dan daya juang dalam hidup kita. Hari ini kita masih berada di rumah kita masing-masing. Kalaupun saya hadir berdiri di atas sebagaimana kita biasa setiap hari Minggu saling berhadapan muka, namun melalui video inilah menolong kita untuk mendengarkan sabaan firman Tuhan yang kita perdengarkan dalam pelayanan hari Minggu. Selamat Minggu Kantate, bernyanyilah dengan nyanyian baru bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau masih memperdengarkan nyanyian surgawi bagi kami. Melalui pengwahyuanmu kepada hambamu Yohanes, dia menuliskan bagi kami menjadi kesaksian yang hidup bahwa Engkau senantiasa menolong kami dengan firman-Mu. Nyanyian-nyanyian pujian surgawi kami dengarkan melalui iman kami hari ini, sehingga kami bertumbuh dan bertahan di setiap kesulitan, hambatan, tantangan yang menerpa hidup kami saat ini. Kuatkan kami Tuhan sebagai pelayan-Mu. Demikian juga para pekerja kesehatan yang berjuang menolong saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang memerlukan pertolongan. Demikian juga Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk mau melakukan tuntunan dari pemerintah kami, memutus mata rantai beredarnya virus corona ini, sehingga kami dapat kembali bersukacita, berlega hati, berkumpul kembali dalam persekutuan yang lebih besar, baik di gereja, di adat, dalam pekerjaan, dan berbagai hal yang kami biasa sudah lakukan sebelumnya. Kami percaya Tuhan, hanya dengan kuasa Roh Kudus mula kami dimampukan melaksanakannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu Tuhan. Amin. Juga kan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami yang melayani pada hari ini, Minggu Kantate tanggal 10 Mei 2020, menyampaikan salam kepada seluruh jemaat HKBP Resort Sekolah Berasa Cibitung. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus